Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, media sosial selalu menjadi representasi dari animo dan suara yang ada di kalangan masyarakat, termasuk saat perhelatan Pilkada Serentak 2020. Lalu sebenarnya apa saja isu yang menjadi konsentrasi warganet dan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020? Kita akan membahasnya bersama Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Selamat pagi Mbak Rustika, apa kabar Mbak? Selamat pagi Mbak. Waduh, Mbak Rustika kalau misalkan hadir di sini biasanya selalu siap dengan menunjukkan kita data-data seperti apa pembahasan di dunia maya atau yang sedang dibahas oleh netizen. Mbak Rustika, seperti apa? Ya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Metro TV tadi ya terkait dengan isu-isu yang berkembang di Pilkada pada dalam minggu terakhir ini, ternyata isu terkait dengan politik uang adalah isu terbesar dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi isu yang pertama adalah kekhawatiran terhadap klaster pilkada dan kedua adalah soal money politik gitu. Jadi ternyata money politik yang tadi disampaikan itu adalah isu terbesar kedua dalam 1 minggu ini gitu. Selain itu juga terkait dengan netralitas, kemudian soal hoax dan kemudian soal SARA. Nah itu adalah 5 isu besar yang menjelang pilkada ini betul-betul menjadi perhatian oleh masyarakat seperti itu gitu. Oke. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah data-data real time ya Mbak Rustika? Betul yang menjadi sekali. pembahasan hari ini? Hari ini. Oke. Sampai pada detik ini gitu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya isu apa sih yang sedang berkembang gitu ya di media sosial dan media mainstream pada detik ini gitu. Kita lihat bahwa dari Twitter Trend di situ terlihat bahwa Pilkada 2020 adalah isu terbesar dan kemudian adalah soal nyoblos sudah ada 22.000 cuitan pagi ini dan juga soal taati prokes saat ke TPS. Jadi isu terbesarnya adalah terkait dengan prokes gitu. Dan ini adalah kita lihat dari Sabang sampai Merauke semuanya penuh dengan percakapan dan juga lihat nih pemberitaan di media online gitu. Pilkada sesuai protokol gitu. Masyarakat datang ke TPS. Kemudian proses pelaksanaan pilkada gitu. Dan kemudian di sosial media apalagi protokol kesehatan lagi. Sukseskan pilkada. Mari kita bersama-sama untuk datang ke Pilkada Serentak dan sebagainya. Kita bisa buka sebenarnya isu apa sih yang sebenarnya kita terjadi. Nah ini dia. Ini adalah isu yang berkembang di media online. Lihat tuh, Pilkada sesuai protokol kesehatan. Jadi betul-betul hampir semua mengingatkan soal protokol kesehatan. Terus kemudian TPS mana saja, juga soal pengamanan gitu ya, pengamanan pasukan pilkada gitu supaya semuanya harus aman. Terus tadi juga sampaikan soal sarung tangan ya. Ternyata menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi dia muncul sebagai salah satu isu terbesar di media online gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di sosial media kayak apa ya kalau ini di media online gitu. Nah, ternyata di sosial media nggak jauh beda. Jadi apakah media sosial itu merupakan representasi dari masyarakat? Nah ini adalah kita bisa melihat bahwa ternyata sama aja nih gitu. Isunya terkait dengan protokol kesehatan gitu. Nah kemudian kita bisa melihat seperti apa sih, kita lanjut lagi petanya. Oke, nah ini adalah isu terkait dengan pilkada di media sosial. Trendingnya pilkada serentak, protokol kesehatan, persiapan, tolong dipakai maskernya, persiapan di kesadaran seluruh elemen bangsa, kemudian soal tadi apa anti korupsi gitu kan, netralitas gitu, soal penyelenggaraan pilkada di seluruh wilayah. Masih ada lagi kita juga bisa melihat sebenarnya isu apa yang berkembang dan paling besar misalnya di media hari ini. Nah, oh ternyata ada kunjungan Pangdam dia paling banyak pagi ini gitu, kemudian soal jaminan keamanan dan sebagainya. Nah, pasti kita pengen tahu dong gitu. Kalau ini kan secara keseluruhan, siapa aja sih yang mention pagi-pagi sudah nge-tweet gitu kan? Sudah membahas. Nah, kita bisa melihat seperti apa percakapan di media sosial Twitter. Ya. Nah, kita bisa lihat, Mbak bisa bayangkan Mbak Sarah, betapa yang namanya percakapan terkait pilkada itu sangat besar sekali. Atensi masyarakat pada tanggal 5 mencapai 40.000 dan hari ini pagi-pagi sudah hampir 6.700 percakapan. Emotionnya anticipation. Yuk kita datang ke pilkada. Jangan lupa protokol gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat juga ada kekhawatiran juga, ada surprise juga ada gitu. Trust juga yang Mbak Rustika menjadi betul sekali. Kenapa gitu? Karena
ini pilkada mau dilakukan, sudah diundur dari bulan Maret Iya. ke Desember, dan kejadiannya adalah ternyata COVID-nya lagi tinggi juga Iya. gitu. Oleh karena itu mereka kenapa anticipation-nya tinggi, karena mereka betul-betul mengingatkan, please gunakan protokol kesehatan gitu. Next slide. Nah, kita bisa melihat juga terkait dengan demografi yang tadi saya sampaikan, 75% adalah netizen milenial gitu. Kemudian 69% laki-laki dan 31% adalah perempuan. Nah, jadi kita bisa lihat ada robotnya nggak sih yang ngomongin pagi-pagi? Nah, kita buka lagi di wilayah. Nah, ini adalah situasi pagi ini secara real time. Humannya ada 88,9%, kemudian sisanya adalah robot. Mereka mengajak semua hashtagnya hampir sama. Ya. Ayo nyoblos, pilkada, dan sebagainya gitu. Itulah situasi terkait dengan pilkada hari ini. Apa inti dari semua ini? Bahwa masyarakat sangat menginginkan satu pilkada yang aman, damai, dan bisa memberikan pencerahan kepada semuanya, bisa memberikan satu sosok figur pemimpin yang mampu menyelesaikan COVID gitu. Itu adalah beberapa harapan dari netizen di pagi ini. Begitu Mbak Sarah. Nah, Mbak Rustika mau tanya sedikit tentang antisipasi masyarakat. Salah satunya yang banyak sekali kita lihat adalah tentang pembahasan protokol kesehatan. Hingga saat ini kalau dari pantauan Mbak Rustika dan juga tim, seperti apa? Mungkin ada yang sudah menjalaninya, ada pengalamannya. Apa yang mereka suarakan harapannya ini terkait protokol kesehatan? Jadi yang pertama gitu, jadi kalau kita melihat dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu ya, dari bulan September sampai sekarang, memang isu terkait pilkada itu menimbulkan pro dan kontra gitu. Waktu itu yang kontra mencapai 46% gitu ya. Kenapa sampai ada kontra 46%? Karena mereka khawatir gitu, bagaimana kita mempertaruhkan, ini dalam istilah mereka ya, mempertaruhkan nyawa gitu terhadap sebuah pemilihan gitu. Tetapi akhirnya dari sisi kualitas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah berusaha untuk meyakinkan gitu bahwa pilkada adalah sesuatu yang sangat penting dan itu harus dilakukan gitu. Jadi pemerintah gitu dalam hal ini memberikan beberapa statement kenapa harus dilakukan gitu. Jadi misalnya adalah hak konstitusional yang ditulis atau di framing oleh media. Kemudian harus melaksanakan undang-undang karena bagaimanapun sudah dimundurkan dari Maret ke Desember. Kemudian tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk memprediksi kapan COVID itu berakhir gitu. Juga soal anggaran yang kalau tidak digunakan sekarang maka dia akan menjadi sia-sia gitu. Sayang sekali gitu. Terus kemudian pilkada harus dilakukan supaya pemerintah bisa berjalan optimal. Jadi pemerintah mengingatkan kepada masyarakat, seluruh kalangan masyarakat juga mengingatkan bahwa pilkada adalah sesuatu yang sangat penting untuk masa depan bangsa kita, untuk masa depan masyarakat. Nah, itu adalah hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat gitu. Nah, untuk menghadapi ini, mereka mengingatkan terus-menerus terkait dengan protokol kesehatan gitu. Betapa gigihnya setiap hari itu berita gitu ya terkait dengan persiapan logistik, persiapan masker, sarung tangan gitu, APD, semua setiap hari disampaikan gitu. Dan itu menunjukkan sebenarnya pemerintah dalam hal ini di framing juga gitu loh. Mereka mempersiapkan betul terkait dengan pilkada. Dan sekarang masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka menyerukan dan juga mengingatkan, saling mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk itu mencari negarawan berkualitas. Terima kasih Mbak Rustika atas pemaparannya pagi hari ini.